Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggih Anugrah Perdana. Saya mahasiswa PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pendidikan matematika 1. Dalam pendidikan matematika 1 itu kita akan membahas materi-materi yaitu yang pertama sejarah bilangan, yang kedua bilangan dan lambang bilangan, yang ketiga himpunan bilangan, yang keempat operasi hitung bilangan cacah, yang kelima bilangan bulat, keenam faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Selanjutnya yang ketujuh bilangan rasional dan irasional, yang kedelapan aritmatika sosial. Nah, di sini saya akan membahas ke-8 materi tersebut. Nah, saya mohon teman-teman dapat menyimak video ini sampai selesai, karena mungkin video ini akan sedikit lebih panjang, tapi saya usahakan agar menjelaskannya itu secara singkat-singkat saja ya teman-teman. Nah, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu sejarah bilangan. Dalam sejarah bilangan, sistem bilangan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sistem bilangan Maya, yang kedua ada sistem bilangan Babilonia, yang ketiga sistem bilangan Romawi, dan yang terakhir sistem bilangan Hindu Arab. Di sini saya sudah menulis di papan tulis, yaitu ada bilangan Maya. Nah, di dalam sistem bilangan Maya itu sebenarnya cuma ada 3 dasar, dan di dalam bilangan Maya itu basisnya ada 20. Nah, agak sedikit beda dengan angka-angka yang kita pakai seperti biasa ya. Nah, di sini ada angka 0 dengan lambang seperti ini. Terus ada titik, itu artinya 1, dan strip. Nah, ini artinya 5. Nah, misalnya di sini ada titik 2, 1, 2, berarti itu sama dengan 2. Kalau titiknya 3, ya berarti artinya itu 3. Nah, sedangkan kalau strip kan tadi 5. Nah, kalau stripnya 2, berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, bagaimana kalau dengan angka 8, 7, 9? Nah, itu tinggal, ini kan strip 5 ditambah 5 biar jadi 8, kan berarti kurang 3 ditambah titik 3, jadi titik 3 satu strip sama dengan 8. Nah, bagaimana dengan angka 11, 12, dan 13? Nah, itu dengan tadi kan kalau strip 5 berarti strip 2 sama dengan 10, biar jadi 12 kurang 2 berarti tambah titik 2. Nah, di dalam bilangan Maya itu sendiri maksimal bilangannya itu hanya 360, tidak bisa lebih dari 360. Nah, bagaimana dengan angka 28? Nah, angka 28 itu hanya titik, terus bawahnya ada titik 3 tambah strip 1. Nah, kenapa demikian? Karena yang atas itu sebagai puluhan, yang bawah itu sebagai satuan. Ini kan tadi basisnya 20, berarti 1 kali 20 sama dengan ini sudah 20, biar jadi 8, biar jadi 28 kan berarti kurang 8, ditambah satuannya 8, titik 3 tambah strip 1. Selanjutnya yaitu ada sistem bilangan Babilonia. Nah, di dalam sistem bilangan Babilonia itu ada 5 bentuk ya. Nah, yang pertama itu seperti sigma ya, ini sama dengan 0. Terus ada segitiga terbalik tapi kecil, itu melambangkan 1, dan seperti lambang lebih kecil ya, ini artinya 10. Dan ada segitiga terbalik tapi lebih besar, itu artinya 60. Dan ya segitiga terbalik tapi di sampingnya itu ada segitiga kecil gitu, itu artinya 600. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Nih, saya sudah membuat soal nih. Ada lebih besarnya itu lambang 10-nya 2, yang ini segitiga kecilnya ada 2, selanjutnya ada lambang 10 lagi, ada segitiga kecil 2. Nah, ini
Bagaimana cara mengerjakannya? Ini dengan 22 kali 60. Kenapa bisa 22? Karena ini kan 10 terus ada 2, berarti 20 ditambah satuannya itu 2, berarti 22. Kenapa kali 60? Karena ini ada di depan, karena ini sebagai nanti ada sebagai ratusan. Ini kan satuan, puluhan, ratusan. Selanjutnya tambah 1 kali 10. Ini kan lambang 10 ya. Ini ada 1, berarti 1 kali 10. Selanjutnya ada 2 kali 1. Ini kan jumlahnya 2 dan ini melambangkan angka 1. Jadi 2 kali 1 22 kali 60 1320 ditambah 1 kali 10 tambah 2 kali 10 sama dengan 1332. Ini ada satu contoh lagi. Ini ada lambang 10, lambang 1 ada 2, lambang 10 lagi ada lambang 1 ada 3. Nah ini 12. Karena apa 12? Karena ini kan 10 tambah 2 12. Ini ada 1, ini ada 3. Nah ini kan tadi satuannya berarti 3 kali 1. Selanjutnya ini lambang 10 ada 1 kali 10. Selanjutnya 12 kali 60. Ini 12 kali 60 karena kan ini 1 10-an 60-an dan depan lagi ini 600-an, berarti 720 tambah 10 tambah 3 sama dengan 733. Selanjutnya yaitu bilangan Romawi. Bilangan Romawi itu sendiri kan biasanya kita pakai untuk menunjukkan seperti kelas X 11 berarti artinya 12. Nah, di dalam bilangan Romawi itu ada satu yang artinya itu 1, I besar ya. V sama dengan itu 5, X sama dengan 10, L 50, C 10, I 100, D 500 dan M 1000. Nah, di dalam bilangan Romawi berlaku peraturan yaitu tidak boleh lebih dari 3 kali. Contohnya seperti ini ya. Misalnya V kan artinya 5. Nah, ini kalau misalnya menambahkan depannya misalnya tambah 1. Nah, ini maksimal hanya 3 kali. Tidak boleh V terus 1 2 3 4. Ini nggak boleh ya. Yang kalau mau nulis 9 berarti kan X terus hanya ini berlaku peraturan yang kedua, mengurangi 1 kali 1 angka. Nah ini artinya 9. Dan yang peraturan ketiga yang boleh mengurangi 10 dan 100. Misalnya ini L kan artinya 50. Nah, kalau misalnya kita mau bikin 40 berarti kan ini tinggal mengurangi X. Berarti kalau L itu nggak boleh untuk mengurangi. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Nah, ada M-nya 2 M XL 3 111 I. Jadi kan M artinya 1000, berarti ada 1000 kali 2. Terus ini ada XL, S kan lebih kecil dari L, berarti ini L nya itu dikurangi oleh X, berarti 50 min 1 min 10. Selanjutnya ada 3 satuan 2043. Yang terakhir yaitu bilangan Hindu Arab. Kalau Hindu Arab itu bilangan atau angka yang biasanya kita pakai ya, itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di dalam Hindu Arab ini ada sifat-sifatnya ya. Yang pertama itu 10 lambang. Nah, ini kan 1, nolnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Selanjutnya bilangan yang lebih besar daripada 9 yaitu merupakan kelipatan perpangkatan dari 10. Nah, yang terakhir sifatnya yaitu nilai tempat. Misalnya ini ada 3333. Ini 3 yang paling belakang yaitu 3 satuan, yang depannya lagi 30-an, depannya lagi 300-an, dan yang paling depan ini ada 3 sebagai ribuan. Nah, ini kita masuk ke bab yang kedua yaitu bilangan dan lambang bilangan.
Nah, yang materi pertama itu yaitu membilang. Nah, membilang itu artinya memasangkan. Misalnya bendanya ada 3, 1, 2, 3. Berarti kita memasangkannya ada 1, 2, 3. Bendanya 3 berarti angka 3. Selanjutnya nilai tempat. Nah, nilai tempat kan seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, ini misalnya bendanya ada 10, berarti ada 1 puluhan dan ini ada 3 sebagai satuan, berarti 1 puluhan dan 3 satuan sama dengan 13. C atau yang selanjutnya yaitu bilangan kardinal dan ordinal. Nah, cara membedakannya itu sangat mudah ya. Nah, kardinal itu 1, 2, 3. Contohnya saya membeli beras 3 kg. Nah, kan itu langsung 3 gitu. Kalau misalnya bilangan ordinal itu yaitu ada ke 1, kedua, ketiga dan selanjutnya. Misalnya saya juara ke 1 di kelas. Saya membeli rumah yang pertama. Nah, itu kan tidak langsung menyebutkan angkanya, yaitu disebut bilangan ordinal. Kita masuki bab yang ketiga, yaitu himpunan bilangan. Nah, di dalam himpunan bilangan itu ada 4 ya. Yang pertama ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu himpunannya ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pokoknya itu nolnya itu ikut, itu bilangan cacah. Selanjutnya bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil itu ada min 5, min 3, min 0, 0, 1, 3, 5 dan seterusnya. Mengapa min 5, min 3, min 1 ini ikut? Karena ini nanti sebagai bilangan ganjil bernilai negatif. Selanjutnya bilangan genap juga demikian. Tapi bilangan genap itu ada 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6. Nah, ini bilangan genap. Nah, ini ada min 6, min 4, min 2 ikut karena nanti sebagai bilangan genap yang bernilai positif negatif. Selanjutnya ada yang C atau yang ketiga ada bis dibagi. Misalnya ada 3 kali 4 sama dengan 12, maka 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, dapat dinyatakan sebagai berikut: 3 membagi 12. Selanjutnya 12 habis dibagi 3. Selanjutnya 12 merupakan kelipatan dari 3 dan 3 faktor dari 12. Selanjutnya yang terakhir ada bilangan prima. Dalam bilangan prima yaitu bilangan bulat yang lebih besar daripada 1 dan faktornya itu 1 dan atau bilangan itu sendiri. Misalnya 2, 3, 5, 7. Nah, kan faktor dari 2 yaitu 1 atau kalau enggak 2, berarti kan 1 atau bilangan itu sendiri. Kita memasuki materi keempat, yaitu operasi hitung bilangan cacah. Di dalam operasi hitung bilangan cacah itu terdapat sifat-sifatnya ya. Yang pertama itu adalah sifat penjumlahan pada bilangan cacah. Yang pertama yaitu tertutup. Tertutup itu yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi setiap satu himpunan bilangan cacah dijumlah dengan satu himpunan cacah sama dengan tepat satu himpunan bilangan cacah. Selanjutnya yang kedua komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Ya, ini berlaku karena 1 tambah 2 sama dengan 3. Sedangkan kalau kita balik 2 tambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya asosiatif, A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Ini hasilnya akan sama karena A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, tapi membedakan hanya kurung-kurungnya, hasilnya tetap sama. Selanjutnya penjumlahan bilangan 0. Nah, berapapun bilangan cacah yang dijumlahkan dengan bilangan 0 maka hasilnya akan 0. Hasilnya akan bilangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu perkalian pada bilangan cacah. Nah, sifat-sifat dalam perkalian bilangan cacah itu ada yang pertama yaitu sifat tertutup, yaitu apabila satu himpunan bilangan cacah apabila dikalikan dengan himpunan bilangan cacah juga, maka hasilnya tepat satu himpunan bilangan cacah. Misalnya 1 kali 2 hasilnya 2 merupakan himpunan bilangan cacah. Selanjutnya komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Ini seperti yang tadi ya, sifat pada penjumlahan
bilangan cacah. Selanjutnya asosiatif, A plus B dalam kurung kali C sama dengan A dalam kurung B kali C. Nah ini seperti tadi sifat dalam penjumlahan bilangan cacah asosiatif. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih ya. Selanjutnya elemen identitas, yaitu 1 kali A sama dengan A atau A kali 1 sama dengan A. Apabila setiap himpunan bilangan cacah dikalikan 1, maka hasilnya yaitu himpunan bilangan cacah. Selanjutnya perkalian dengan 0. Berapapun himpunan bilangan cacah, apabila dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kalau ini variasi antara perkalian dan penjumlahan, di mana A kali A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B tambah A kali C, karena ini distributif. Pengurangan dan pembagian pada bilangan cacah. Nah, di dalam pengurangan pembagian pada bilangan cacah terdapat sifat-sifat. Yang pertama adalah A min B sama dengan C, karena ini A itu salah satu himpunan pada bilangan cacah. Misalnya kita ambil 5 dan B kita ambil contoh yaitu 2. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Nah, ini dapat dijabarkan. Mengapa demikian? Karena C plus B sama dengan A, atau 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya tidak selalu memperoleh hasil. Misalnya 3 kurangi 5, nah kan tidak ada hasilnya. Mungkin bisa hasilnya, tapi nanti hasilnya itu negatif. Selanjutnya sifat bilangan 0 dalam pembagian. Yang pertama, jika A tidak sama dengan 0, maka 0 bagi A sama dengan 0, karena A kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, jika A tidak sama dengan 0, maka A bagi 0 tidak didefinisikan, karena A sama dengan 0 kali D adalah salah untuk setiap D. Selanjutnya 0 bagi 0 tidak didefinisikan karena hasilnya tidak tunggal. Urutan pada bilangan cacah. Nah, di sini sangat mudah ya. Di sini ada lebih dari dan kurang dari. Misalnya A lebih dari B. Contohnya 10 lebih dari 4. Karena 10 itu bilangannya lebih besar, maka bentuknya itu seperti ini. Nah, saya misalkan seperti dinosaurus ya. Nah, ini kan dinosaurus itu besar ya, jadinya 10 lebih besar daripada 4. Sedangkan kalau kurang dari, gampang banget kalau mau mengingatnya. Misalnya A lebih kecil dari B. Saya ambil contoh 6 lebih kecil daripada 16, karena 14 itu kan bilangannya besar, sedangkan 6 yang di depan itu bilangan kecil. Nah, bentuknya atau tandanya seperti ini. Saya contohkan seperti ini. Misalnya ini tuh ada bebek atau ayam ya. Karena kan dinosaurus itu maka akan lebih besar, sedangkan kalau bebek itu lebih kecil. Notasi pangkat. Nah, di sini A, terus atasnya itu ada N. A itu disebut bilangan pokoknya. Selanjutnya N disebut pangkat atau eksponen, sedangkan A terus ada N yang di atas itu disebut bilangan berpangkat. Misalnya 2 pangkat 3, jadi 2-nya itu 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Kita memasuki bab kelima, yaitu bilangan bulat. Ya, yang pertama kita harus mengenal konsep dulu ya, konsep bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu semua bilangan yang bentuknya itu tidak pecahan, tidak desimal, tapi bulat. Misalnya 1 ya 1, 2 ya 2, tidak ada 1/2 seperti itu. Nah, bilangan bulat itu sendiri ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya kalau misalnya bilangan bulat negatif ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat dari bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu sifat tertutup.
di mana P tambah plus Q sama dengan bilangan bulat dan P kali Q sama dengan bilangan bulat. Dan yang kedua sifat komutatif, yaitu P tambah Q sama dengan Q plus P. Selanjutnya P kali Q sama dengan Q kali P. Selanjutnya sifat asosiatif dalam kurung P plus Q plus R sama dengan P plus dalam kurung Q plus R. Selanjutnya P kali Q dalam kurung kali R sama dengan P kali dalam kurung Q plus R. Dan elemen inverse yaitu R tambah min R dalam kurung sama dengan dalam kurung min R plus R sama dengan 0. Sifat yang kelima yaitu elemen identitas, penjumlahan dan perkalian, di mana P plus 0 sama dengan 0 plus P sama dengan P. Dan sedangkan di dalam perkalian 1 kali Q sama dengan Q kali 1 sama dengan Q. Dalam distributif A dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Selanjutnya dalam kurung A plus B kali A sama dengan B kali A plus C kali A. Selanjutnya perkalian dengan 0. Jika P adalah bilangan bulat, maka 0 kali P sama dengan P kali 0 sama dengan 0. Di dalam operasi bilangan bulat yaitu ada penjumlahan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, pembagian bilangan bulat. Selanjutnya kita memasuki bab ke-6 yaitu FBB dan KPK. Nah, FBB adalah perkalian faktor prima dari dua bilangan yang terdiri dari bilangan pokok yang sama serta mempunyai pangkat terkecil. Sedangkan KPK adalah perkalian semua faktor prima yang berbeda dari dua bilangan dengan syarat harus mempunyai pangkat terbesar. Nah, di sini saya sudah membuat contoh FBB dan KPK dari 24 dan 32. Nah, 24 dan 32 bisa dibagi 2. Hasilnya 12 dan 16. Nah, kan bilangan prima selanjutnya 2 itu masih bisa membagi 12 dan 16. Nah, 12 dibagi 2 6, 16 bagi 2 8. Selanjutnya masih bisa dibagi 2 lagi, yaitu 6 dibagi 2 menjadi 3 dan 8 dibagi 2 menjadi 4. Nah, ini sudah habis sampai sini. Selanjutnya FBB dari 24 dan 32 yaitu yang sebelah sini aja, karena kan pangkat terkecil, jadinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dan KPK dari 24 dan 32 itu semua bilangan dengan pangkat terbesar, jadinya ini dari sini sampai ke sini. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 4 hasilnya 96. Selanjutnya yaitu kita memasuki bab 7 yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, ini saya secara singkat saja ya. Yang bilangan rasional itu misalnya ada bilangan 1, 2, min 1, min 2. Nah, itu disebut bilangan rasional dan termasuk bilangan desimal 0,1, 0,5, 0,005, 0,001. Nah, itu termasuk rasional. Sedangkan bilangan rasional itu yang menggunakan pangkat-pangkat dan itu bisa disederhanakan. Misalnya pangkat 75, akar 75 maksud saya. Selanjutnya akar 75 kan bisa disederhanakan yaitu 25 kali 3, dimana 25 ini kalau di akar jadinya 5 akar 3. Nah, ini masuk bilangan irasional. Ya, kita masuk pada bab 8 atau bab yang terakhir. Alhamdulillah ya. Oh my god. Wow. Nah, di sini di bab 8 kita akan membahas aritmatika sosial. Nah, di dalam aritmatika sosial di dalamnya ada mata uang, uang dan perdagangan, pinjaman dan tabungan. Nah, di dalam mata uang itu sendiri kan seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri kan menggunakan pecahan mata uang 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, 5000 rupiah dan seterusnya. Nah, misalnya kita ada mata uang 1500. Nah, kan berarti itu terdiri dari
pecahan Rp1.000 dan juga pecahan Rp500. Selanjutnya uang dan perdagangan. Nah, di sini untuk mencari keuntungan dan kerugian teman-teman. Misalnya keuntungan itu dicari dengan menggunakan harga jual dikurangi harga beli, dan kerugian itu dengan mencari harga beli dikurangi harga jual. Selanjutnya pinjaman dan tabungan itu bisa dicari dengan rumus MA sama dengan M plus dalam kurung M kali P, atau dengan cara lain yaitu M kali MA sama dengan M dalam kurung 1 plus P, di mana MA adalah modal akhir, M adalah modal, P adalah suku bunga. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan saya tentang pendidikan matematika 1 yang di dalamnya itu ada sedikit banyak 8 bab. Nah, itu mungkin akan sangat panjang, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan apabila dalam video tadi itu terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job!